Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Mari saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan bacakan dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Kita berada dalam kondisi, dalam fase-fase di mana kita harus terus berjuang dan terus berusaha untuk keluar dari penderitaan yang sedang kita alami. Penderitaan yang sedang kita alami sekarang adalah penderitaan yang berkaitan atau yang berhadapan dengan bencana COVID-19 atau COVID-19 atau penyakit coronavirus. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan ayat-ayat peneguhan iman kembali. Dengan tema khotbah saya pada hari ini adalah penderitaan sementara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah dan anugerah Tuhan yang terlalu dahsyat dan terlalu besar, yang setiap saat memberikan kepada saudara dan saya kesempatan untuk terus menaikkan syukur dan memuji dan menyembah Tuhan. Konteks Alkitab yang baru saja kita baca ini, sebab aku yakin. Paulus yakin dengan benar, dengan betul, dengan sungguh-sungguh, dan dengan serius bahwa penderitaan-penderitaan yang dia hadapi, dia alami adalah penderitaan-penderitaan yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kelak. Itu sebabnya dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang pertama kita harus sabar. Saudara-saudara, kesabaran dalam hidup ini sangat penting untuk menghadapi segala sesuatu. Sabar adalah sesuatu yang perlu dikaji, perlu direnungkan, perlu dipikirkan oleh setiap orang percaya. Karena banyak sekali orang-orang beriman, orang percaya, orang-orang Kristiani tidak sabar dalam menghadapi semua pergumulan. Sebab pergumulan yang mereka hadapi adalah pergumulan-pergumulan yang diakibatkan karena kita tidak sabar, sehingga kita mengalami masalah, blunder, dan salah langkah, salah tujuan, dan menyimpang, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, dalam menghadapi penderitaan yang sementara ini, kita harus sabar. Sabar dalam segala sesuatu. Sabar dalam menghadapi apa saja. Menghadapi anak-anak, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi pekerjaan, menghadapi kuliah, menghadapi sekolah anak-anak, menghadapi semua apa saja yang kita hadapi, kita butuh yang namanya kesabaran. Sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga orang percaya kalau dia sabar, dia berjalan pada track, pada jalur-jalur firman. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan karena ada Tuhan yang hidup. Sehingga saudara dan saya, penderitaan sementara yang kita alami, kita harus butuh yang namanya kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan ini, kita harus banyak mengucap syukur. Kata mengucap syukur, penderitaan-penderitaan yang kita alami berkaitan berhadapan dengan kata mengucap syukur. Kita harus banyak mengucap syukur. Kita harus banyak bersyukur atas perbuatan-perbuatan dan karya Tuhan dalam hidup ini. Sebab kata syukur tidak ada lagi kata yang lebih hebat dari kata bersyukur. Alkitab berkata, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus Tuhan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Jadi mengucap syukur dalam menghadapi penderitaan sangat penting. Supaya kita mengucap syukur dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa saja yang kita alami, kita harus banyak mengucap syukur. Harus banyak berterima kasih kepada Tuhan karena diakibatkan Tuhan dahsyat, hebat, dan ajaib. Ajaib apa yang dia buat dalam hidup saudara. Karyanya, penderitaannya, kebangkitannya, kemurahan dan kebaikannya terus mewarnai kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya butuh yang namanya mengucap syukur.
Yang kedua, mengucap syukur, tindakan mengucap syukur dalam segala hal. Apa saja yang sedang kau hadapi dan saya hadapi, banyaklah mengucap syukur. Hendaklah kamu mengucap syukur sekali lagi dalam segala hal. Mengucap syukur bukan saja dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam segala perkara. Saudara dan saya harus banyak mengucap syukur. Yang ketiga, dalam menghadapi penderitaan yang sementara ini, yang ketiga yang saudara lakukan dan saya lakukan adalah banyak berdoa. Karena dengan saudara banyak berdoa, maka saudara akan menjadi tenang. Dengan saudara banyak berdoa, banyak duduk di kaki Tuhan, memberikan peluang pada saudara untuk menghadapi segala pergumulan dan tantangan dalam hidup ini, adalah saudara menjadi kuat karena saudara memiliki roh doa. Doa sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Doa harus mendapat tempat dalam segala lini kehidupan orang percaya. Doa harus mendapat kesempatan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, harus tetap banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat apa-apa dalam doa. Itu sebabnya marilah kita terus berdoa. Marilah kita terus belajar berdoa. Marilah terus kita merenungkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Doa pagi, doa siang, doa malam, doa tengah malam. Dalam segala perkara yang kita lakukan, biar kita memulai dengan doa. Kita berangkat kerja memulai dengan doa. Melakukan aktivitas dimulai dengan doa. Kuliah kita mulai dengan doa. Sekolah kita mulai dengan doa. Buka toko kita mulai dengan doa. Apa saja yang kau kerjakan, marilah kita memulai dengan doa. Sekali lagi, doa harus menjadi bahagian daripada kehidupan orang percaya. Doa harus menjadi model, harus menjadi role model dalam kehidupan orang percaya. Doa harus mendapat tempat. Doa harus mendapatkan prioritas dalam semua aktivitas apapun yang kita lakukan. Doa Tuhan itu hanya sejauh doa. Marilah kita merenungkan Tuhan. Marilah kita memikirkan Tuhan di dalam doa kita. Marilah kita duduk tersungkur dan bersujud di bawah kaki Tuhan. Dengan kita banyak berdoa, banyak bersyukur, dan banyak bersabar, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib di hadapan Tuhan. Akhirnya saya mau berkata pada saudara, dalam menghadapi penderitaan yang sementara ini, yang pertama, saudara dan saya harus sabar. Yang kedua, saudara dan saya harus banyak mengucap syukur. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus terus banyak berdoa. Berdoa dan berdoa, berdoa dan berdoa. Hanya dengan berdoa saudara kuat. Hanya dengan berdoa saudara bertahan. Hanya dengan berdoa saudara mampu melakukan semua aktivitas. Mari dalam waktu yang pendek dan singkat ini, saya mengajak Bapak Ibu yang butuh doa, yang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah tantangan hidup, angkatlah tangan saudara, sebab Tuhan ada pada hari ini. Bapak yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Mereka butuh Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka, dalam semua aktivitas yang kami lakukan, kami butuh Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan. Pagarilah kami, agar kami luput dari semua kecelakaan, maut, tantangan hidup yang mengancam kehidupan kami. Biar kami mendapat nilai-nilai tambah dari Tuhan untuk menghadapi semua pergumulan ini, untuk menghadapi semua penderitaan-penderitaan ini. Sebab penderitaan-penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan memberikan kelak. Bapa dalam sorga, sekali lagi lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka dalam keadaan sakit penyakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, tumor, kanker paru-paru, penyakit apa saja pada malam ini, tantangan apa saja pada malam ini, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima pertolongan, terima kasih sayang Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari angkat kedua belah tangan saudara.
dan terimalah berkat Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami memiliki nilai-nilai kesabaran, memiliki nilai doa, memiliki nilai pengucapan syukur. Saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sampaikan beberapa pengumuman untuk kita. Pengumuman yang pertama, Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143. Memiliki 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama dimulai jam 9 pagi setiap hari Minggu sampai dengan jam 9.50. Ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10.50. 50 menit saja dalam setiap kali ibadah. Ajaklah bapak-bapak, ibu-ibu, ajaklah anak-anak saudara, suami, istri, keluarga, jiwa-jiwa yang mau datang berkumpul. Sesuai dengan Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pergilah dan menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Matius 28. Saya menunggu bapak ibu dalam ibadah-ibadah mujizat setiap hari, setiap minggu dalam 2 kali ibadah. Ibadah tentunya disertai dengan protokoler kesehatan COVID-19 atau COVID-19 atau penyakit coronavirus. Selalu pakai masker, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan pakai sabun yang bersih, selalu cek suhu tubuh. Tidak ada salaman dalam ibadah. Ibadah, tempat ibadah sebelum dan sesudah ibadah akan disemprot dengan disinfektan, antiseptik. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, mohon doa Bapak Ibu untuk Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kasih saudara, persembahan apa saja yang Bapak Ibu berikan untuk pelayanan Gereja Bethel Indonesia, Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 0661014236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 0661014236. Atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.